Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Rabu 13 September 2023. Gereja mengajak kita memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Ia lahir di Antioquia, Syria sekitar tahun 344 dari sebuah keluarga bangsawan yang cukup kaya. Ibunya seorang Kristiani yang baik. Tidak mengherankan kalau Yohanes dididik dalam tata cara hidup sesuai dengan kebangsaan mereka. Ketika berumur 20 tahun, ia belajar ilmu retorika atau ilmu pidato. Dan rupa-rupanya sang guru Libanius sangat tertarik, sangat mengagumi kepintaran dan kefasikan Yohanes di dalam berpidato. Sekitar umur itu juga ia dipermandikan menjadi seorang Kristiani, dan kemudian dengan beberapa orang ia mendalami cara hidup membiara dan belajar teologi. Setelah ia mengasingkan diri 6 tahun di pegunungan Antioquia, ia kembali ke kota dan ditabiskan diakon dan kemudian ditabiskan menjadi imam. Ia diminta mewartakan Injil di Antioquia. Dengan kefasikan dan keahliannya berpidato, ia menyampaikan ajaran Tuhan kepada umatnya. Khotbahnya begitu menarik, menguraikan kitab suci dengan sungguh-sungguh, sehingga banyak orang tertarik kepada dia dan akhirnya kembali kepada pangkuan gereja. Tahun 397, Yohanes diangkat sebagai uskup Konstantinopel, di mana waktu itu keadaan penduduk kota merosot. Maka dia kemudian melancarkan pembaruan hidup moral di seluruh kota dan di kalangan para rohaniwan. Dengan bekal kepandaiannya berpidato, sungguh akhirnya banyak orang kembali ke pangkuan gereja. Bahkan ia berani menentang para pembesar. Maka akibatnya ia pernah dikucilkan. Tetapi umat mengendaki agar dia dipanggil kembali. Namun karena keberanian mengkritik demi kehidupan yang benar, ia diasingkan lagi. Kritiknya kepada kaisar membuat dia diasingkan, dan dalam pengasingan kedua ia menderita banyak kesakitan dan akhirnya meninggal. Kita bersyukur atas semangat untuk membaharui gereja dan kepandaian dalam berpidato dipakai sarana untuk berpastoral. Kita merahmat Allah agar kita pun dimampukan seperti Yohanes Chrysostomus yang sungguh-sungguh berani mewartakan Injil dengan benar. Saudara-saudaraku terkasih, bacaan hari ini masih merupakan lanjutan pesan nasihat Paulus kepada orang Kolose bahwa
kalian telah mati bersama Kristus, maka matikanlah dalam dirimu segala hal-hal yang bersifat duniawi. Carilah perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara-perkara yang di dunia. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengar sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang menangis, dan seterusnya. Yesus memuji orang-orang yang tersingkirkan dan menegaskan, celakalah kalian yang kaya, yang kenyang, dan sebagainya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita lihat dulu bacaan yang pertama. Kita diingatkan bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus, telah dibangkitkan oleh Kristus, dan kita telah mati bersama Kristus. Maka hendaknya kita juga mematikan hal-hal duniawi yang ada dalam diri kita, agar akhirnya hidup dan karya-karya kita senantiasa terarah kepada kehendak Allah, agar akhirnya pula kita semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita mencoba untuk hidup setelah kematian, artinya ketika kita mati bersama Kristus, kita harus mematikan hal-hal duniawi kita agar kita terarah kepada Allah. Pertanyaan permenungan dari bacaan yang pertama, sudahkah kita mematikan dalam diri kita hal-hal duniawi dan menghidupi sabda dan kehendak Kristus dalam diri kita? Dari bacaan Injil, kita tidak berbicara soal kaya atau miskin, tertawa atau sedih. Mengapa orang-orang seperti itu dipuji? Dipuji karena orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar, orang-orang yang berduka cita, dan dikucikan lebih mudah mengandalkan Allah. Tidak berarti orang kaya, orang yang tertawa, orang sukacita itu tidak mengandalkan Allah, tidak. Maka yang dipuji adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, sekalipun ia kaya secara harta, tapi hatinya miskin, yang berarti mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Yang dikritik adalah orang-orang yang merasa hebat dengan kemampuannya. Orang-orang yang merasa sudah safe dengan dirinya sendiri. Orang yang kaya, orang-orang yang mungkin sudah mendapat banyak hiburan, merasa itu hasilnya. Itulah yang dikritik Tuhan. Tetapi siapapun juga, meskipun kaya, kalau dia bersemangat miskin di hadapan Allah, merasa tergantung pada Allah, dan merasa tidak mampu tanpa Allah, itulah orang-orang yang dipuji oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita juga boleh bertanya, bagaimana sikap kita terhadap Allah? Apakah kita sudah mengandalkan Allah di atas segala-galanya, sehingga kita merasa kecil dan miskin di hadapan Allah, dan menggantungkan Allah, menggantungkan diri kepada Allah? Ataukah kita merasa hebat sehingga kita memandang Allah
tidak diperlukan. Justru yang seperti ini yang dikatakan celaka. Maka semoga dalam situasi apapun kita hendaknya mampu untuk terus mengandalkan Dia di atas segala-galanya, sehingga kita akan selalu hidup berpegang pada kehendak-Nya. Semoga kita dipuji bahagia karena kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena lewat sabdamu kami kau ingatkan agar kami tidak mengandalkan duniawi kami, tapi mengandalkan Engkau dan kehendak-Mu, agar akhirnya kami mampu mematikan nafsu duniawi dan senantiasa berpegang hanya pada kehendak-Mu. Biarlah akhirnya kami semakin mampu untuk hidup menurut kehendak-Mu. Bantulah iman umat-Mu yang sedang mandek, doronglah agar imannya bertumbuh dan berkembang. Dan buatlah agar umat-Mu semakin mampu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Agar akhirnya mereka tetap mengalami sukacita yang berasal dari-Mu. Untuk itu, bantu mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan, tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus corona. Tanggal 19 September adalah Hari Raya Maria Salet bagi kongregasi MSF. Maka paroki-paroki yang bernaung dilayani oleh para MSF merayakan Hari Raya Maria Salet. Maka kita akan mengadakan Triduum mulai Sabtu pagi, Minggu pagi, dan Senin pagi. Bacaan-bacaan khusus mengenai atau menunjuk kepada Triduum Maria Salet. Dan tanggal 19 pagi ada misa harian seperti biasa, dan sore kita rayakan Hari Raya Bunda Maria Salet. Temanya berbeda, maka umat bisa datang dua-duanya. Saya mengundang umat untuk mendalami Bunda Maria Salet, sehingga akan semakin menjadi orang-orang yang mewartakan pertobatan. Terima kasih semua yang telah terlibat dalam kehidupan menggereja dengan doa, tenaga, karya, dan dana, sehingga gereja kita semakin mampu melayani umat Allah. Mari semangat Maria Salet sungguh-sungguh kita hidupi, agar akhirnya kita mampu membawa orang dalam pertobatan dan diselamatkan. Akhirnya, selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.